Oke, kita lanjut. 7 kilau besar menyelimuti wilayah itu dengan begitu banyak tekanan energi spiritual yang mengerikan yang dipancarkan sehingga bahkan ruang pun mengeluarkan suara yang terdistorsi. Seiring dengan budidaya 7 penguasa bumi, tekanan yang berasal dari mereka tumbuh semakin kuat sampai-sampai mereka tidak memiliki kendali penuh untuk menekannya, menyebabkan tekanan menyebar ke seluruh wilayah ini, memaksa para ahli di daerah itu untuk mundur beberapa langkah lagi. Para ahli itu juga tidak memiliki pemikiran tentang pertempuran, karena mereka telah memusatkan semua perhatian mereka pada 7 cahaya tak terbatas. Itu karena mereka jelas bahwa karena situasinya telah berkembang sejauh ini, tidak ada artinya bagi mereka untuk bertarung karena hasil akhir wilayah utara berada di tangan 7 ahli puncak wilayah utara. Para raja dari domain Great Heaven Law bertukar pandang dan mereka bisa melihat kekhawatiran di mata satu sama lain. Pada titik waktu ini, bahkan seseorang dengan ketenangan Mu Chen memiliki telapak tangan berkeringat. Pada tingkat pertaruhan ini, saat Mandala gagal, mereka mungkin akan menghadapi pemusnahan, tetapi kegagalan Mandala akan menyebabkan mereka menjadi anjing liar, dan mereka mungkin harus meninggalkan wilayah utara untuk mencari tempat untuk berkultivasi. Semua ini adalah hal-hal yang tidak ingin dilihat oleh Mu Chen. Tujuan dia datang ke wilayah utara adalah untuk istana surga kuno, memungkinkan dia untuk memiliki tingkat evolusi menuju tubuh abadi primordial, yang akan sangat sulit untuk dia capai sendiri. Itu karena dia harus meminjam kekuatan domain Great Heaven Law, jadi jika domain Great Heaven Law dimusnahkan oleh Divine Pavilion, maka semua usahanya selama 2 tahun terakhir akan sia-sia. Mu Chen memusatkan pandangannya pada kilau ungu dan tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Mandala, kamu harus berhasil. Tepat ketika Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, ada beberapa seberkas cahaya seukuran kaki yang membubung ke langit di wilayah yang terdistorsi ini. Sinar cahaya itu seperti pilar yang menopang langit, menembus ruang ini. Perubahan mendadak segera menyebabkan perubahan ekspresi Mu Chen dan yang lainnya. Mereka segera menyuntikkan energi spiritual mereka ke mata mereka dan melihat ke arah itu. Ada siluet tua mengenakan jubah putih berbintang dalam beberapa seberkas cahaya seukuran kaki dengan energi spiritual antara langit dan bumi berkumpul di belakangnya seperti gelombang pasang, samar-samar memancarkan percikan ombak. Ini leluhur Myriad Sein dari Myriad Sein Peak, sebuah cahaya spiritual melintas di mata kaisar murid spiritual, menembus gelombang energi spiritual dan terpaku pada siluet di dalam, sebelum dia berkata, ada peningkatan dalam kekuatannya, tetapi dia seharusnya tidak membuat terobosan. Kaisar tidur berkata, kekuatan Myriad Sein Ancestor pasti telah mengalami peningkatan melalui bantuan spiritual Divine Liquid, tetapi seharusnya tidak mencapai tingkat Greater Earth Sovereign Realm. Ketika Mu Chen dan yang lainnya mendengar kata-katanya, dalam hati mereka merasa lega. Meskipun mereka tidak memiliki banyak dendam dengan Myriad Sein Peak, tidak ada yang bisa mengharapkan apa yang akan terjadi jika keseimbangannya rusak. Tidak lama setelah Myriad Sein Ancestor menyelesaikan kultivasinya, beberapa garis lagi membubung ke langit dan di dalam setiap balok berdiri siluet dengan tekanan mengerikan yang memancar dari tubuh mereka, yang secara langsung menyebabkan energi spiritual di wilayah ini bergetar. Ini Liu Tiadao dari Istana Langit yang mendalam, dia juga telah tumbuh sedikit. Ada juga Kaisar Iblis dari Gerbang Iblis, hantu tua ular langit dari Istana Dewa Ular, Master Istana Netherworld dari Istana Netherworld, mereka semua telah menyerap cairan surgawi spiritual mereka sendiri. Meskipun ada peningkatan kekuatan mereka, tidak satu pun dari mereka yang berhasil menerobos. Cahaya dengan cepat berkedip di mata domain Great Heaven Law saat mereka dalam hati merasa terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan sangat sulit untuk menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar, dengan kelima penguasa bumi gagal. Di langit yang jauh, 5 penguasa bumi sedikit merajut alis mereka, karena mereka jelas tidak puas dengan kegagalan mereka sendiri. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu, karena setiap tingkatan di alam penguasa bumi sangat bagus, yang ternyata tidak mudah untuk mengisi kekosongan. Dengan 5 penguasa bumi yang telah menyelesaikan kultivasi mereka, itu tergantung pada penguasa Great Heaven Law dari domain Great Heaven Law dan Master Pavilion Surgawi dari Pavilion Surgawi. Para ahli dari setiap kekuatan tidak dapat membantu mengarahkan pandangan mereka ke arah 2 yang mempesona.
pengkilap, sedemikian rupa sehingga bahkan 6 penguasa bumi yang telah menyelesaikan kultivasi mereka tidak dapat membantu tatapan mereka berubah sedikit serius. Itu karena mereka jelas bahwa di antara 7 penguasa bumi, Master Pavilion Divine dan penguasa Great Heaven Law memiliki peluang tertinggi untuk menerobos. Yang pertama tidak jauh dari alam penguasa bumi besar, untuk memulai, sementara yang terakhir memiliki cairan surgawi spiritual sempurna yang bisa dia gunakan untuk menyelesaikan terobosannya. Tapi ternyata, situasi umum di wilayah utara akan benar-benar berubah saat salah satu dari mereka berhasil menerobos ke alam berdaulat bumi besar. Di bawah penantian cemas semua orang, gerakan akhirnya datang dari wilayah Mandala dan Master Pavilion Surgawi. Sebuah gemuruh-gemuruh terdengar dari 2 kilau. Itu bukan guntur asli, tetapi gesekan antara energi spiritual yang menyebabkan suara yang menghancurkan bumi. Saat gelombang suara berfluktuasi, itu secara langsung menyebabkan energi spiritual meledak dan suara mendengung terus-menerus terdengar di seluruh wilayah ini. Para ahli yang berdiri jauh merasakan darah dan aura di tubuh mereka bergulir saat darah mengalir dari permukaan kulit mereka. Keributan ini juga menyebabkan semua orang sangat terkejut, karena mereka secara alami dapat mengatakan bahwa keributan yang disebabkan oleh Mandala dan Guru Pavilion Surgawi lebih besar daripada dengan 5 penguasa bumi. Mungkinkah mereka berdua berhasil menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar? Semua orang telah bertukar pandangan saat mereka melihat ke arah 5 penguasa bumi dan melihat bahwa meskipun ada ekspresi serius di wajah mereka, tidak ada perubahan total sebelum merasa lega. Jika Mandala dan Master Pavilion Surgawi berhasil melakukan terobosan mereka, maka 5 penguasa bumi tidak akan begitu tenang. Suara gemuruh di wilayah ini menjadi semakin keras, sebelum berubah menjadi spektakuler yang menghancurkan bumi yang menyebabkan orang lain terkejut. Ketika suara gemuruh telah mencapai batasnya, badai tiba-tiba menghujani wilayah ini. Itu bukan hujan biasa, tapi hujan energi spiritual yang turun dari langit. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melihat adegan aneh ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk memukul bibir mereka. Ini adalah kekuatan penguasa bumi, hanya kultivasi mereka yang akan menyebabkan perubahan atmosfer di wilayah ini sehingga rasanya tidak dapat dipercaya. Saat hujan turun dari segala arah, hujan energi spiritual tidak sepenuhnya sia-sia. Itu dengan cepat berkumpul menjadi pilar energi spiritual yang mengalir di tengah langit sebelum mengalir ke 2 kilau yang mempesona. Dalam kilau, mereka berdua samar-samar membuka mulut mereka seperti air minum paus dan pilar energi spiritual murni telah tersedot ke dalam mulut mereka. Prosesnya berlangsung selama beberapa lusin menit, sebelum adegan aneh itu perlahan menghilang. Kilauan yang mengejutkan mulai menghilang dan kedua siluet itu juga terlihat jelas di mata semua orang yang gugup. Mandala masih mengenakan gaun hitam tanpa jejak kekuatan penguasa bumi pada dirinya, kecuali bahwa pupil emasnya telah menjadi bayangan yang lebih dalam saat dia berdiri tanpa alas kaki seperti batu penekan surga yang menenangkan segalanya. Di sudut lain, Master Pavilion Surgawi mengenakan jubah putih dengan penampilan rata-rata dengan kekuatan sombong yang samar-samar memancar dari tubuhnya yang memaksa semua makhluk hidup untuk tunduk padanya. Saat mereka berdua berdiri di langit, tatapan mereka bertabrakan satu sama lain, yang juga menyebabkan ruang tiba-tiba terkoyak dan lautan di bawah terbelah. Energi spiritual bersiul di belakang mereka dengan gunung dan sungai yang samar-samar muncul, yang terlihat sangat dalam. Membentuk gunung dan sungai dengan energi spiritual. Ketika 5 penguasa bumi melihat gunung dan sungai energi spiritual di belakang Mandala dan Master Pavilion Surgawi, mata mereka langsung menyipit. Pemandangan aneh ini hanya akan terlihat oleh mereka yang telah melakukan kontak dengan alam berdaulat bumi raya saat energi spiritual di tubuh mereka beresonasi dengan energi spiritual antara langit dan bumi. Tetapi saat ini, Mandala dan Master Pavilion Surgawi masih belum memiliki tekanan yang dimiliki oleh penguasa bumi yang lebih besar, jadi, itu hanya bisa berarti bahwa mereka berdua telah menyentuh alam penguasa bumi yang lebih besar. Sederhananya, keduanya dapat dianggap berada di alam penguasa bumi semu. Saat ini, mereka hanya setengah langkah dari alam penguasa bumi besar. Meskipun tampaknya hanya setengah langkah, 5 penguasa bumi tahu bahwa mereka tidak akan bisa bertarung dengan salah satu dari mereka jika mereka harus menghadapinya satu persatu. Alam penguasa bumi semu lebih besar, Mu Chen dalam hati merasa lega pada adegan ini. Meskipun Mandala tidak menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar,
Hasilnya telah melebihi harapan mereka, yang tidak kurang di belakang Master Paviliun Surgawi. Dengan cara ini, itu akan menjadi mimpi pipa untuk Paviliun Surgawi untuk memusnahkan domain Great Heavenlaw mereka. Haha, penguasa Great Heavenlaw benar-benar luar biasa bisa mengejarku setelah tertinggal. Master Paviliun Surgawi merasakan situasinya sendiri saat dia tersenyum ringan. Mandala dengan acuh tak acuh meliriknya dengan mata emasnya dan tidak bisa diganggu dengannya. Master Paviliun Surgawi juga tidak peduli dengan kurangnya respons Mandala tetapi melihat kelima penguasa bumi dengan senyum yang dalam di wajahnya dan berkata, "Tuan-tuan, saya punya saran dan saya ingin tahu apakah kalian tertarik dengan itu." Mendengar kata-kata guru Paviliun Surgawi, mereka berlima langsung menyipitkan mata dan hati mereka melonjak, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan guru Paviliun Surgawi. "Aku ingin tahu, apa yang diinginkan Master Paviliun Surgawi?" The Myriad Saint Ancestor dengan sungguh-sungguh berkata. Master Paviliun Surgawi sedikit tersenyum, terlepas dari senyumnya yang tampak lembut, ada kekuatan sombong yang menyembur keluar saat suaranya yang kuat menggelegar di seluruh wilayah ini. Wilayah utara telah terpecah selama bertahun-tahun, hari ini, saya ingin sepenuhnya mengintegrasikan wilayah utara, mengumpulkan kekuatan kita dan mari kita bangkit di benua Gridlaw. Saya ingin tahu apakah Anda berlima bersedia mendukung saya dalam masalah ini? Ketika suara kuat dari Master Paviliun Surgawi bergema, tidak hanya banyak ahli mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka, bahkan 5 penguasa bumi tidak dapat membantu mengubah ekspresi mereka. Master Paviliun Surgawi belum menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar dan Mandala, yang memiliki kultivasi yang sama dengannya, berdiri di sekitar. Namun dia benar-benar berbicara tentang memerintah seluruh wilayah utara. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya itu? Di atas lautan yang tak terbatas, ada pemandangan spektakuler dari kilauannya, tetapi para ahli dari banyak kekuatan tidak bisa diganggu untuk memperhatikan pemandangan yang indah. Karena tatapan mereka mengandung sedikit kejutan saat melihat kilau yang menjulang tinggi. Mereka sedang melihat siluet menjulang yang memancarkan aura menakutkan, Master Paviliun Surgawi. Jelas, mereka semua dikejutkan oleh kata-kata Master Paviliun Surgawi. Hanya kalimat sederhana dan alasan di baliknya sangat jelas. Master Paviliun Surgawi jelas berusaha mendominasi seluruh wilayah utara. Banyak ahli di wilayah utara telah berusaha untuk mencapai keinginan besar ini selama 1000 tahun terakhir, tetapi semuanya gagal. Tidak ada alasan lain kecuali tidak ada sosok yang bisa mendominasi kekuatan puncak lainnya. Tapi sekarang, Master Paviliun Surgawi ingin menjadi tuan yang belum pernah muncul di masa lalu. Meskipun dia memiliki pemikiran seperti itu, bagaimana para penguasa kekuatan puncak lainnya mengizinkannya melakukan apa yang dia inginkan? Lagi pula, penguasa bumi semuanya sombong. Jadi bagaimana mereka bisa menurunkan harga diri mereka dan menekuk lutut mereka ke arah Master Paviliun Surgawi? Jika Master Paviliun Surgawi lebih kuat dari mereka dalam hal kultivasi, mungkin mereka mempertimbangkannya. Namun, meskipun Master Paviliun Surgawi telah tumbuh lebih kuat dan mencapai alam penguasa bumi semu lebih besar, jelas tidak mungkin untuk mengintimidasi mereka. Selanjutnya, masih ada realem penguasa bumi semu lebih besar lainnya yang hadir di sini. Mandala juga berada di level yang sama dengannya. Dengan dendamnya dengan guru Paviliun Surgawi, dia pasti tidak akan membiarkan guru Paviliun Surgawi melakukan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu, ketika Master Paviliun Surgawi menyuarakan idenya, pasukan lain marah dan juga secara samar-samar membuat penjaga mereka bangun. Mata 5 penguasa bumi sedikit berkedip saat mereka bertukar pandang. Sebelum mereka jatuh ke Mandala, pada akhirnya, menghadapi guru Paviliun Surgawi yang perkasa pada saat ini, mereka merasa sedikit takut, jadi mereka tidak berani berbicara, dan berharap Mandala akan menonjol terlebih dahulu. Di bawah tatapan mereka, Mandala dengan acuh tak acuh tersenyum dengan pupil emasnya yang menyipit. Ada banyak dendam antara kekuatan puncak di wilayah utara. Meskipun dia sangat muak dengan Master Paviliun Surgawi, dia tidak akan menonjol untuk orang-orang itu tanpa alasan. Ketika 5 penguasa bumi melihat reaksi Mandala, mereka semua merasa sedikit kesal. Sebelum leluhur Myriad Saint dari Myriad Saint Peak berkata dengan senyum menyipitkan mata, penguasa Heavenlaw hebat, masalah ini menyangkut situasi keseluruhan di wilayah utara, jadi kami berharap Anda dapat menyampaikan pendapat Anda tentang ini. Kami akan berterima kasih untuk itu.
Nada suaranya mengandung petunjuk menyerah, tetapi dia jelas bahwa dengan peningkatan kekuatan Mandala melalui perang berburu ini, dia telah melampaui mereka. Di masa depan, sepertinya Myriad Saint Peak miliknya harus berjalan lebih dekat ke domain Great Heaven Law. Penguasa bumi lainnya juga memiliki perubahan di mata mereka. Sebelum mereka semua menyetujui kata-kata leluhur suci segudang, hanya Liu Tiadao dari Istana Langit yang mendalam yang merasa sedikit tidak nyaman. Karena dia juga memiliki banyak dendam masa lalu dengan Mandala, sekarang Mandala telah tumbuh lebih kuat darinya. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Ketika Mandala melihat reaksi mereka, dia tersenyum ringan. Lalu dengan tenang berkata, Tuan Pavilion Surgawi benar-benar sangat berani, sehingga Anda membuat orang mengagumi Anda. Tapi domain Great Heaven Law saya tidak setuju dengan Anda, jadi Anda bisa mencari yang lain. Melihat bahwa Mandala telah menyatakan pendiriannya, para penguasa kekuatan puncak lainnya merasa lega dalam hati. Leluhur suci segudang, Kaisar Iblis, dan hantu tua ular langit juga mengangguk setuju. Hanya Liu Tiadao yang tidak menyatakan pendiriannya, tetapi matanya berkedip, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melihat adegan ini, mereka hanya bisa bertukar pandang, karena konfrontasi semacam ini telah melampaui level mereka dan mereka hanya bisa melihat bagaimana situasi akan terungkap. Haha, sepertinya beberapa dari kalian tidak tertarik dengan saranku. Ketika Guru Pavilion Surgawi menerima jawaban seperti itu, sepertinya tidak terlalu mengejutkan, karena dia menunjukkan senyum yang dalam yang membuat hati 5 penguasa bumi bergetar. HMPH, makan Pavilion Surgawi Anda sedikit terlalu besar. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melahap kami dan mendominasi wilayah utara. Kaisar Iblis memiliki karakter yang dingin dan bahkan jika dia takut pada Master Pavilion Surgawi, dia tidak menyerah dan dengan dingin membalas. Saya harus mengatakan beberapa hal yang tidak sopan. Jika Anda ingin mendominasi seluruh wilayah utara, saya percaya bahwa Anda masih belum memenuhi syarat dengan kultivasi Anda di kuasa Greater Earth Sovereign Realm. Ketika kata-kata itu diucapkan, Master Pavilion Surgawi telah menyipitkan matanya saat dia tersenyum lembut. Jadi kalian meremehkan kekuatanku karena terlalu rendah dan aku belum melangkah ke alam penguasa bumi besar. Ketika penguasa lain dari pasukan puncak mendengar jawabannya, mereka tetap diam. Ketika Guru Pavilion Surgawi melihat reaksi mereka, lengkungan abnormal muncul di sudut bibirnya dan tatapannya langsung menjadi dingin di saat berikutnya. Sebelum dia mengeluarkan raungan yang bergemuruh seperti guntur, bergema di seluruh wilayah ini, dan menyebabkan langit dan bumi bergetar, sebelum wajah para ahli dari berbagai faksi berubah. Karena itu masalahnya, maka saya akan membiarkan Anda melihat betapa sulitnya bagi saya untuk menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar. Ketika dia berbicara, tidak hanya wajah 5 penguasa bumi yang berubah, bahkan Mandala menyipitkan matanya, sebelum keterkejutan terungkap di wajahnya. Apa yang dia bicarakan, dia masih bisa membuat terobosan lain dalam kultivasinya. Pasukan lain menjadi gempar dan wajah ketiga kaisar dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Cairan Divine Spiritual telah digunakan oleh Master Pavilion Divine, dan kecuali dia bisa mendapatkan cairan Divine Spiritual sempurna, dia pasti tidak akan bisa mencapai langkah terakhir itu. Mu Chen dan Nine Nether bertukar pandang dan mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Setelah shock, wajah Mu Chen telah berubah jauh lebih gelap. Meskipun kata-kata Guru Pavilion Surgawi sulit dipercaya, dia pasti tidak akan berbicara tanpa arti pada saat ini. Karena dia telah mengucapkan kata-kata itu, maka dia harus memiliki sarana untuk mencapai langkah itu. Tidak heran mengapa dia berani mengucapkan kata-kata keterlaluan seperti itu, jadi dia menyembunyikan kartu asnya. Semua orang tercengang di mata mereka ketika mereka melihat Master Pavilion Surgawi, yang membuka tangannya lebar-lebar dan senyum aneh di wajahnya. Pada saat itu ketika dia membuka tangannya, matanya menjadi hitam saat aura hitam seperti tinta menyapu, menutupi matahari dan menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Aura hitam sangat kuat dan energi yang tidak harmonis dan aneh sangat dingin. Master Pavilion Surgawi berdiri dalam aura gelap dengan tangan terbuka dan menarik napas dalam-dalam. Aura hitam bergulung dan mengalir ke tubuhnya melalui lubang hidungnya. Seiring dengan menelan aura hitam, rambut Master Pavilion Surgawi mulai tumbuh dengan cepat dan tekanan yang terpancar darinya tumbuh pada tingkat yang menakjubkan juga. Dalam waktu kurang dari 10 napas,
Tekanan yang terpancar darinya telah melebihi Mandala. Wajah Mandala dan 5 penguasa bumi benar-benar berubah jelek saat mereka menyaksikan pemandangan ini dengan tidak percaya, terutama aura hitam yang membuat mereka merasa kedinginan. Apa aura hitam itu? Mengapa begitu tidak harmonis dengan energi spiritual antara langit dan bumi? Kejahatan seperti itu, kemampuan korosifnya sangat kuat. Tapi energi ini terlalu kuat, itu bukan milik Master Pavilion Surgawi, bagaimana dia mendapatkannya? Penguasa bumi lainnya tidak bisa menahan diri dan berbicara dengan keterkejutan yang memenuhi mata mereka. Mandala mengarahkan pandangannya ke Divine Pavilion Master untuk sesaat, sebelum dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menarik napas dingin, lalu mengatupkan giginya. Energi ini bukan dari dunia 1000 besar, ini dari klan Vien. Tuan Pavilion Surgawi, kamu benar-benar gila untuk menyentuh energi semacam itu. Kekuatan klan Vien, mendengar kata-kata itu, penguasa bumi lainnya memiliki keheranan di wajah mereka. Master Pavilion Surgawi sebenarnya sangat gila sehingga dia bahkan berani menyerap energi yang bukan milik dunia 1000 besar. Saya mengerti sekarang. Itu pasti energi yang ditinggalkan Kaisar Jahat Sky Eater. Dikatakan bahwa medan perang jatuh Kaisar Jahat Sky Eater dihalangi oleh kepala istana keempat ketika pertempuran yang menghancurkan bumi pecah. Setelah pertempuran itu, kepala istana keempat jatuh dan Kaisar Jahat Sky Eater disegel. Myriad Saint Ancestor menyalak saat tatapannya bergetar karena terkejut. Jelas, dia sudah menebak asal-usul energi itu. Tempat ini dibentuk oleh laut berdaulat dari Tuan Istana keempat, jadi ada kemungkinan besar segel itu berada di kedalaman laut yang berdaulat. Sebelumnya, ketika Master Pavilion Surgawi terlempar ke laut oleh wayang spiritual, dia pasti secara diam-diam membuka segelnya dan memperoleh sebagian energi yang ditinggalkan oleh Kaisar Jahat Sky Eater. Itu sebabnya dia tidak menunjukkan dirinya setelah sekian lama. Mendengar analisis leluhur suci segudang, hati penguasa bumi lainnya bergetar dan mereka akhirnya mengerti mengapa Guru Pavilion Surgawi begitu ceroboh. Jadi dia tidak bodoh. Dia ingin dikirim ke kedalaman laut dengan sengaja. Itu agar dia bisa melepaskan segel Kaisar Jahat Sky Eater. Wajah Mandala berubah pucat, karena dia jelas tidak mengharapkan Master Pavilion Surgawi untuk menipu mereka di bawah mata mereka. Haha, kalian akhirnya mengetahuinya. Ketika semua orang terkejut, Master Pavilion Surgawi sedikit tersenyum dari dalam aura hitam, kecuali senyumnya tampak lebih jahat. Menikmati kekuatan yang berfluktuasi di tubuhnya, dia tersenyum. Tapi kalian tidak tahu bahwa Kaisar Jahat Sky Eater sudah mati setelah disegel selama berjuta-juta tahun. Hanya sebagian dari kekuatannya yang tertinggal. Meskipun energi ini jahat, itu tidak cukup untuk merusak saya, sehingga memungkinkan saya untuk memilikinya dan saya dapat menggunakannya untuk membuat langkah maju untuk menjadi penguasa bumi besar yang asli. Saat dia berbicara, senyumnya semakin menyeramkan. Saat ini, apakah kalian merasa bahwa saya memenuhi syarat untuk menjadi tuan wilayah utara? Aura hitam deras menyebar ke seluruh wilayah ini dan aura jahat yang mematikan tampaknya berfluktuasi, menyebabkan wajah penguasa bumi yang hadir tampak sedikit tidak sedap dipandang. Mereka tidak menyangka bahwa alasan mengapa Guru Pavilion Surgawi datang ke perbendaharaan alam penguasa bumi ini bukan hanya karena cairan surgawi spiritual, tetapi segel Kaisar Jahat Sky Eater yang ditinggalkan oleh kepala istana keempat. Dengan dua hal ini, memang tidak sulit bagi Master Pavilion Surgawi untuk menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar. Wajah Mu Chen berubah sangat jelek. Dilihat dari situasi saat ini, Master Pavilion Surgawi jelas siap. Tidak heran mengapa dia berani berbicara sebelumnya tentang sesuatu yang begitu keterlaluan. Dia bisa tahu dari tekanan mengerikan yang berasal dari Master Pavilion Surgawi. Meskipun dia belum stabil di alam penguasa bumi besar, dia masih lebih kuat dari Mandala. Jadi jika mereka bertarung, bahkan Mandala tidak akan bisa bertarung dengan Master Pavilion Surgawi. Skema yang bagus, Mandala juga bisa merasakan Master Pavilion Surgawi menjadi lebih menakutkan saat mengatupkan giginya, sebelum dia dengan dingin berkata, "Kamu benar-benar gila. Energi klan Vien tidak sesuai dengan dunia 1000 besar kami, Anda pasti akan menyesalinya di masa depan." Meskipun Kaisar Jahat Sky Eater telah meninggal, energinya masih merupakan sesuatu yang bukan milik dunia 1000 besar. Jadi bahkan jika Master Pavilion Surgawi dapat menekannya untuk saat ini, dia juga akan meninggalkan bahaya tersembunyi di masa depan.
Tapi Master Pavilion Surgawi tersenyum, tidak ada di dunia ini yang tidak membutuhkan harga. Hanya saja harganya masih dalam kisaran yang bisa saya terima. Di masa depan, ketika saya mendapatkan warisan Istana Surga Kuno, saya mungkin bisa menjadi tuan dari benua Skylaw, memungkinkan Pavilion Surgawi saya menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik di dunia 1000 besar. Ambisi yang hebat, mendengar kata-katanya. Bahkan leluhur suci segudang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Dia awalnya berpikir bahwa Master Pavilion Surgawi hanya ingin mendominasi wilayah utara, tetapi dia ternyata telah menetapkan pikirannya untuk seluruh benua Skylaw. Benua Skylaw adalah salah satu dari 10 benua super di dunia 1000 besar. Jika itu bisa didominasi, maka jumlah sumber daya dan wilayah pasti tidak terbayangkan. Bukan tidak mungkin kekuatan pembangkit tenaga listrik lahir darinya juga. Tapi bagaimana bisa begitu mudah untuk mendominasi benua Skylaw, kecuali jika Master Pavilion Surgawi mampu mencapai alam penguasa surgawi, itu hanya akan menjadi mimpi pipa. Warisan Istana Surga Kuno, ketika leluhur suci segudang mengejeknya, mata Mu Chen dan Mandala tiba-tiba melintas, menilai dari kata-kata Master Pavilion Surgawi, dia sebenarnya tahu tentang rahasia terbesar di benua Skylaw, Istana Surga Kuno yang telah lama disembunyikan. Itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di zaman kuno dengan para ahli sebanyak awan di langit, bahkan ada banyak keberadaan seperti Master Istana Keempat, penguasa bumi yang lebih besar di dalamnya, sedangkan kepala istana dari Istana Surga Kuno adalah keberadaan alam penguasa surgawi. Jika mereka dapat menemukan Istana Surga Kuno dan mendapatkan warisan, maka itu mungkin memungkinkan pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya lahir di benua Skylaw. Secara alami, warisan Istana Surga Kuno bukanlah hal yang dikhawatirkan Mu Chen, dia lebih peduli tentang metode evolusi Grid Solar Unding Body. Menurut informasi yang dia kumpulkan sejauh ini, evolusi kedua adalah suatu keharusan jika dia ingin tubuh abadi matahari besarnya tumbuh menjadi tubuh abadi primordial. Selama Grid Solar Unding Body-nya bisa berevolusi menjadi primordial immortal body, Mu Chen percaya bahwa pasti akan ada tempat untuknya di Grid Tausat World. Pada saat itu, dia bahkan akan memiliki modal untuk menghadapi klan misterius tempat ibunya berasal dan dia tidak akan lagi berhati-hati menggunakan pagoda 9 lapis. Kamu benar-benar tahu rahasia Istana Surga Kuno? Mandala menatap Master Pavilion Surgawi saat dia mencibir. Keberadaan Istana Surga Kuno tidak terlalu dirahasiakan di benua Skylaw. Tetapi banyak ahli telah mencoba yang terbaik, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan Istana Surga Kuno. Jadi bahkan Mandala meragukan kata-kata Master Pavilion Surgawi. Master Pavilion Surgawi tersenyum pada kata-kata Mandala di depan matanya yang hitam pekat, yang dipenuhi dengan kejahatan, memandang penguasa bumi lainnya dan dia mengungkapkan senyuman. Aku ingin tahu apakah aku memenuhi syarat untuk mendominasi wilayah utara sekarang. Seluruh wilayah diam dan pasukan lainnya tetap diam. Bahkan Earth Sovereigns membuat wajah mereka pucat, karena situasi saat ini telah melebihi harapan mereka. Saat tatapan mereka berkedip, mereka menatap Mandala. Saat ini, hanya Mandala yang bisa menjadi ancaman bagi Master Pavilion Surgawi. Wajah Mandala sedikit tidak sedap dipandang saat dia mengarahkan pandangannya ke Master Pavilion Surgawi, sebelum menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh berkata, Domain Heavenlaw besar saya tidak tertarik berkolusi dengan Pavilion Surgawi Anda. Dia dengan jelas menyatakan pendiriannya tentang tidak ingin menjadi bawahan dari Pavilion Surgawi. Tetapi Master Pavilion Surgawi tidak terlalu terkejut dengan kata-kata Mandala. Dia samar-samar tersenyum dan dengan acuh tak acuh berkata, karena itu masalahnya, maka domain Great Heavenlaw Anda tidak perlu terus ada di wilayah utara. Kata-katanya yang tenang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, yang menyebabkan para ahli dari domain Great Heavenlaw mengubah wajah mereka, bahkan Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya. Pasukan puncak lainnya juga memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Betulkah, itu akan tergantung pada apakah kamu cukup mampu, nada bicara Mandala dingin, karena dia sudah tahu bahwa tidak mungkin untuk berkompromi hari ini dan dia hanya bisa bertarung sampai mati. Haha. Apakah Anda berpikir bahwa dengan kultivasi Anda di kuasa Greater Earth Sovereign Realm, Anda dapat melawan saya? Master Pavilion Surgawi terkekeh saat niat membunuh menyebar darinya. Sepertinya domain Great Heavenlaw Anda akan menjadi batu loncatan terbesar bagi Pavilion Surgawi saya untuk mendominasi wilayah utara.
Setelah saya membersihkan Anda, saya percaya kekuatan lain akan patuh. Master Pavilion Surgawi tersenyum sambil melambaikan tangannya. Seketika, aura hitam deras melonjak keluar yang mewarnai langit. Selanjutnya, dengan energi spiritual di wilayah ini secara bertahap terkontaminasi, penguasa bumi lainnya tidak dapat mengendalikan energi spiritual yang terkontaminasi itu. Mandala memandangi langit dan bumi yang terkontaminasi dan wajahnya menjadi semakin jelek. Master Pavilion Surgawi sebenarnya bermaksud memanfaatkan kekuatan klan Vian untuk mencemari langit dan bumi, membentuk penjara di wilayah ini sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Semuanya, mari kita bergerak bersama dan merobek ruang untuk mundur. Selama kita bisa mundur dan menyebarkan berita ini, kita akan melihat apakah Pavilion Surgawinya masih bisa bertahan di wilayah utara. Mata Kaisar Iblis berubah saat dia berteriak. Di dunia seribu besar, semua orang waspada terhadap klan Vian. Jika mereka tahu tentang tindakan Master Pavilion Surgawi, mereka pasti akan bergerak melawannya. Pada saat itu, bahkan kekuatan puncak di luar wilayah utara tidak akan duduk diam dan menonton. Ayo kita bergerak bersama. Myriad Saint Ancestor langsung menyadari maksudnya dan mereka tidak lagi ragu-ragu. Mereka semua telah bertindak bersama-sama. Kristal energi spiritual yang mengerikan melesat dan menghantam aura hitam yang menyeramkan. Tetapi ketika mereka meluncurkan serangan mereka terhadap aura hitam, itu menyebabkan aura hitam menyebar dan hanya butuh sesaat untuk menyapu aura hitam, kekuatan kontaminasinya juga meningkat. Ketika penguasa bumi melihat pemandangan ini, wajah mereka langsung berubah jelek. Haha, tidak perlu usaha yang sia-sia. Saya telah melangkah ke alam penguasa bumi yang lebih besar dan dengan kekuatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Jahat Skyter. Bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu kepada saya? Suara Master Pavilion Surgawi bergema dari aura hitam. Mu Chen telah menarik napas, karena dia tidak pernah mengharapkan kekuatan penguasa bumi besar menjadi begitu kuat. Dia berbalik ke arah Mandala dan melihat ekspresi jelek pada yang terakhir pada saat ini. Apakah ada cara untuk menghadapi situasi ini? Mu Chen berbicara dengan suara rendah. Kekuatan orang itu telah tumbuh, dan bahkan jika aku bekerja sama dengan penguasa bumi lainnya, aku hanya bisa melindungi diri kami sendiri. Selanjutnya, masalah yang paling bermasalah adalah dia telah menggunakan kekuatan Kaisar Jahat Skyter. Jika kita membiarkan dia mencemari energi spiritual di wilayah ini, kita akan terjebak, menunggu kematian kita pada akhirnya. Mandala berbicara dengan gigi terkatup. Kami tidak memiliki kekuatan yang cukup saat ini. Jika ada penguasa bumi lain yang bergabung dengan kita mungkin bisa memecahkan kebuntuan. Meskipun kekuatan Greater Earth Sovereign sangat kuat, itu tidak berarti bahwa tidak ada batasan untuk itu. Jika ada cukup Lesser Earth Sovereign di sekitar, mereka akan mampu menghadapi Greater Earth Sovereign. Mu Chen tanpa henti, tersenyum pahit. Praktis semua penguasa bumi di wilayah utara telah dikumpulkan di sini, jadi kemana mereka harus mencari yang lain? Penguasa bumi bukanlah anjing atau kucing liar yang bisa Anda temukan dimanapun. Saat pikirannya beredar, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menyipitkan matanya sambil melihat ke kejauhan. Bukankah ada wayang spiritual yang sebanding dengan penguasa bumi yang lebih besar di Pulau Batu? Jika mereka bisa memancingnya, itu harus bisa berurusan dengan Master Pavilion Divine. Hanya saja, jangkauan pelindung dari wayang spiritual tidak akan melebihi jangkauan Pulau Batu. Mu Chen mengerutkan alisnya dan merenung untuk waktu yang lama, sebelum tiba-tiba mengepalkan tangannya dan benda segitiga hitam misterius muncul di tangannya. Item ini tampaknya sangat terkait dengan perbendaharaan alam penguasa bumi ini. Jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan dolium kuno itu dengan mudah. Meskipun Mu Chen tidak tahu apakah itu bisa digunakan, dia tidak punya pilihan selain mencobanya saat ini. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Dia tidak lagi ragu-ragu dan menjentikkan jarinya. Segitiga hitam di tangannya melesat ke arah wayang spiritual sebelum aura hitam mendekat. Tatapannya tertuju pada wayang spiritual dan jantungnya berdebar kencang. Jika tidak ada gunanya, maka mereka tidak akan bisa lolos dari kematian kali ini. Kilatan cahaya gelap melesat menembus angkasa, bergerak menuju wayang spiritual di atas Pulau Batu. Meskipun Mu Chen telah melakukannya secara rahasia, itu masih tidak mampu menghindari indera Master Pavilion Surgawi. Meskipun Master Pavilion Surgawi tidak terlalu jelas tentang tindakan Mu Chen, dia adalah orang yang berhati-hati dan cerdas. Untuk memulai, karena itu,
Dia tidak mau membiarkan apapun terjadi. Segera, dia mengeluarkan dengusan dingin dan membuat gerakan meraih di langit, menyebabkan ruang mendistorsi dan menghalangi sinar cahaya gelap itu. Tetapi pada saat guru pavilion surgawi pindah, Mandala juga memiliki kilatan dingin di matanya dan mengulurkan jarinya yang ramping dan menekan ke bawah melalui langit. Pada saat itu ketika dia menekan jarinya, energi spiritual yang tak terbatas menyapu dan membentuk jari energi spiritual yang panjangnya beberapa kaki, ditutupi dengan lapisan energi spiritual yang mengkristal yang sangat kokoh. Ketika jari energi spiritual muncul, itu menembak ke arah Master Pavilion Surgawi. Pada saat yang sama, penguasa bumi yang tersisa juga telah mengambil tindakan tanpa ragu-ragu, menggunakan berbagai cara mereka untuk meluncurkan serangan kuat dengan kekuatan yang sangat merusak yang menyelimuti Master Pavilion Surgawi dari segala arah. Menghadapi serangan tiba-tiba dari penguasa bumi, Master Pavilion Surgawi sedikit mengernyitkan alisnya dan tidak punya pilihan lain selain menyerah untuk menghalangi sinar gelap cahaya, membalik tangannya dan menekan langit. Ketika dia menekan tangannya ke langit, ruang langsung hancur. Jika seseorang melihat dari langit, mereka akan menyadari bahwa ruang yang hancur telah terbentuk menjadi telapak tangan yang besar. Telapak tangannya itu bisa menghancurkan gunung dan sungai. Dengan satu telapak tangan, serangan penguasa bumi semuanya runtuh setelah satu serangan darinya dan serangan itu hancur menjadi kilauan cahaya di langit. Penguasa bumi semuanya mengeluarkan erangan. Mereka pasti terluka. Setelah itu, wajah mereka menjadi lebih jelek, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa meskipun beberapa dari mereka bergabung bersama, mereka masih tidak bisa menghadapi Master Pavilion Surgawi. Penguasa bumi yang lebih besar benar-benar hebat. Haha. Perjuangan yang keras kepala hanyalah mencari kematian. Master Pavilion Surgawi berdiri di atas aura hitam yang deras dengan senyum tipis di wajahnya. Tatapannya dipenuhi dengan penghinaan. Dengan kekuatannya saat ini, itu sudah cukup baginya untuk mendominasi seluruh wilayah utara. Wajah Mandala dan yang lainnya menjadi pucat saat mereka mengepalkan tangan. Menghadapi situasi saat ini, mereka tidak punya pilihan lain selain memberikan risiko. Saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan harapan bahwa Master Pavilion Surgawi masih belum sepenuhnya menguasai kekuatannya di alam penguasa bumi besar dan mereka mungkin bisa berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk hidup. Selama mereka melarikan diri dari tempat ini dan menyebarkan berita, Pavilion Surgawi pasti akan dihancurkan. Mu Chen berdiri di belakang Mandala dan memiliki sedikit perubahan dalam ekspresinya dari kekuatan hebat Master Pavilion Surgawi. Di kejauhan, cahaya gelap akhirnya mencapai Pulau Batu. Tapi apa yang membuat hati Mu Chen tenggelam adalah kenyataan bahwa setelah cahaya gelap ini mendekat, tidak ada tanggapan dari wayang spiritual, seolah-olah tidak merasakannya. Bagaimana ini bisa? Mu Chen dengan erat merajut alisnya. Benda itu sangat misterius dan menurut spekulasinya, benda itu pasti ditinggalkan oleh kepala istana keempat. Tapi mengapa wayang spiritual tidak merespon? Tatapan Mu Chen berkedip saat dia mengatupkan giginya dan menjentikkan jarinya, meledakkan energi spiritual dari cahaya gelap saat melesat ke tengah alis wayang spiritual. Saat cahaya gelap mendekat, masih belum ada respon dari wayang spiritual. Setelah Mu Chen mengarahkannya ke dahi wayang spiritual, percikan api langsung terbang dan logam itu tertanam di kepala wayang spiritual. Awalnya itu adalah tindakan tanpa pilihan lain dari Mu Chen, jadi dia ingin mencobanya. Tapi sepertinya itu melebihi harapannya. Ketika cahaya gelap menyematkan dirinya ke dalam alis wayang spiritual, matanya yang cekung perlahan terbuka. Sebuah cahaya gelap mekar di dahi wayang spiritual dengan rune kuno menggeliat sebagai pusat alis wayang spiritual yang terbentuk menjadi rune aneh dan kuno. Beberapa rune kemudian perlahan menggeliat ke mata kosong dari wayang spiritual. Ketika rune memasuki mata wayang spiritual, cahaya aneh mulai berkumpul di dalamnya, yang awalnya kosong, dan fluktuasi aneh mulai menyebar dari wayang spiritual. Fluktuasi aneh yang tiba-tiba dipancarkan dari wayang spiritual dengan cepat terdeteksi oleh Master Pavilion Surgawi. Segera, dia mengerutkan alisnya saat dia menatap Mu Chen dengan muram. Secara alami, perubahan mendadak dari wayang spiritual membuktikan bahwa tindakannya sebelumnya benar. Mu Chen juga merasa lega di hatinya, karena dia membuat taruhan yang benar. Benda misterius itu memang ditinggalkan oleh kepala istana keempat, hanya saja dia tidak tahu kegunaannya.
Perubahan tiba-tiba dari wayang spiritual menyebabkan konfrontasi di pihak mereka berhenti, menghadapi wayang spiritual, yang telah mewarisi sebagian besar kekuatan guru istana keempat, bahkan guru paviliun surgawi tidak berani meremehkannya. Meskipun dia telah menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar dan berada pada level yang sama dengan Master Istana keempat ketika dia masih hidup, kekuatan bertarung antara keduanya masih memiliki perbedaan yang cukup besar. Di bawah tatapan penuh perhatian setiap ahli, cahaya di mata wayang spiritual tumbuh lebih kuat sebelum cahaya yang kuat ditembakkan yang bahkan menyebabkan ruang terdistorsi. Ketika cahaya yang kuat menghilang, wayang spiritual muncul sekali lagi. Namun, apa yang membuat semua orang kecewa adalah kenyataan bahwa itu tampaknya tidak berubah dari sebelumnya. Tidak, tunggu, matanya, Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang segera mengarahkan pandangan mereka dan menyadari bahwa kekosongan di mata wayang spiritual telah menghilang, itu digantikan dengan kehilangan dan usia. Pada saat ini, ada jejak vitalitas yang berasal dari wayang spiritual. Sok memenuhi mata semua orang saat wayang spiritual perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat tangannya. Setelah beberapa saat, kekosongan di matanya berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, semua orang bisa merasakan aura mengesankan mulai memancar dari wayang spiritual. Aura ini, ketika Mandala dan yang lainnya merasakan aura ini, pupil mereka langsung menyempit dan kemudian berseru pada saat berikutnya, ini adalah kepala istana keempat. Hati Mu Chen bergetar saat dia menarik napas dingin dan berkata, item itu sebenarnya berisi untaian kesadaran dari Master Istana keempat. Jelas, Mu Chen secara tidak sengaja menembakkan logam hitam ke arah tengah alis wayang spiritual dan dengan melakukan itu, memungkinkan kesadaran di dalamnya keluar dan masuk ke tubuh wayang spiritual, sehingga mengendalikan wayang spiritual, yang merupakan penyebab munculnya aura Tuan Istana keempat. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah 10.000 tahun, seseorang benar-benar akan membangkitkan untaian kesadaran saya ini. Sementara semua orang terkejut, kepala wayang spiritual, atau mungkin Master Istana keempat perlahan bangkit dan matanya tertuju pada Mu Chen, dipenuhi dengan kekuatan yang mengesankan. Tapi ketika Master Istana keempat mengarahkan pandangannya ke Mu Chen, matanya tiba-tiba berubah dan terpaku pada aura hitam yang deras di kejauhan. Energi yang mengisi aura hitam itu familiar dan menjijikkan. Kekuatan Kaisar Jahat Sky Eater, ruang di sekitar Master Istana keempat segera meledak di bawah aumannya yang marah. Sebelum serpihan ruang berkumpul di sekelilingnya seperti badai, terlihat sangat menakutkan. Niat membunuh yang kuat melonjak dari matanya yang menua saat dia melambaikan tangannya dan aura hitam yang deras terkoyak, memperlihatkan siluet Master Paviliun Surgawi. Sebagai salah satu dunia 1000 besar, kamu benar-benar berani menyerap kekuatan klan Vien, kamu tidak bisa tetap hidup. Meskipun itu hanya untaian kesadarannya, Master Istana keempat sangat sensitif terhadap kekuatan Kaisar Jahat Sky Eater. Matanya tertuju pada Master Paviliun Surgawi, dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika Master Paviliun Surgawi merasakan tatapan Master Istana keempat, wajahnya sedikit jelek. Tapi meski merasa takut, dia tidak terlalu takut dan mencibir. Kurang ajar, jika tubuh aslimu masih ada, mungkin aku akan agak takut, tetapi Anda hanya memiliki seutas kesadaran Anda yang masih bertahan. Namun, Anda ingin membunuh saya? Bagaimanapun, dia adalah penguasa bumi yang lebih besar. Bahkan jika dia menghadapi Master Istana keempat yang sebenarnya, dia masih bisa melawan. Karena itu, dia tidak kehilangan ketenangannya dalam situasi saat ini. Tetapi situasinya, yang dia yakini sepenuhnya, tiba-tiba menjadi agak merepotkan, yang tidak diragukan lagi menyebabkan sakit kepala bagi Master Paviliun Surgawi. Segera, dia menatap Mu Chen dengan matanya yang tajam yang dipenuhi dengan kebencian. Menghadapi tatapan tajam dari Master Paviliun Surgawi, Mu Chen merasa kulit kepalanya mati rasa. Tapi dia merasa lega di hatinya. Dengan partisipasi Master Istana keempat, situasi saat ini akhirnya mulai melampaui kendali Master Paviliun Divine. Karena itu masalahnya. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Master Paviliun Surgawi, mereka masih agak percaya diri untuk melarikan diri. Mandala juga melirik Mu Chen sambil merasa lega. Karena Mu Chen, sebuah kesempatan telah muncul. Saat ini, mereka hanya bisa melihat apa yang bisa dilakukan oleh Tuan Istana keempat. Mereka juga bisa bergerak untuk membunuh Master Paviliun Divine juga.
Saat pikiran ini melintas di hati semua orang, Master Istana Keempat dengan dingin menatap Master Pavilion Surgawi dan mencibir, seorang junior yang baru saja menembus alam penguasa bumi besar benar-benar berani bertindak kurang ajar di hadapan Palace Master ini, betapa menggelikannya. Jika kita di luar, mungkin Tuan Istana ini tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi ini kuburanku, jadi aku khawatir kamu tidak bisa bertindak kurang ajar. Karena kamu sangat menyukai kekuatan klan Vien, maka kamu bisa tinggal di sini selamanya dan dikuburkan bersama Kaisar Jahat Sky Eater. Ketika Tuan Istana Keempat dengan dingin berbicara, dia membuka tangannya dan segitiga logam hitam, yang awalnya berada di tengah alisnya, perlahan-lahan jatuh ke telapak tangannya. Menonton adegan ini, kelopak mata Mu Chen tak terkendali melompat. Mungkinkah barang itu, yang dianggap tidak berguna olehnya, sebenarnya memiliki kedalaman di dalamnya? Terima kasih telah menonton.